live. Oke, sip. Udah. Oke, Mbak Ingrid, ini kan menjelang pemilihan Ya, tahun politik ya. politik gitu. Kan Mbak ini kan sendiri kan kita tahu bahwa Mbak ini sedang caleg ya. Ya. Nah, itu seperti apa sih aktivitas untuk belusukan Ya. Ya. tampil? Ya, tentunya seperti beberapa tahun sebelumnya, di tahun politik ini kita persiapan menjelang tahun 2024 itu tentunya kita melakukan sosialisasi ke masyarakat, ya, memperkenalkan diri karena daerah pemilihan saya di Jawa Barat 6 ini daerah pemilihan yang baru, tetapi saya cukup familiar dengan Depok dan Bekasi karena sebelumnya memang saya sering berkegiatan di wilayah Bekasi dan Depok itu melalui organisasi yang selama ini saya bina selama 7 tahun. Mungkin sebagian masyarakat sudah mafhum dengan aktivitas di organisasi Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia yang saya dirikan bersama teman-teman yang konsentrasinya terkait dengan pemberdayaan perempuan khususnya di dunia usaha, ya, Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia yang sudah tersebar di 35 provinsi seluruh Indonesia dan sudah ada di beberapa negara, di sejumlah negara, ya, di Turki, di Malaysia, di Jepang, ya, dan di negara-negara lain, dan sudah ada secara struktur sampai di tingkat pedesaan dan di kecamatan, termasuk di Depok dan Bekasi itu sendiri. Jadi selama ini memang jaringan saya di Depok dan Bekasi alhamdulillah sudah ada. Selain itu Depok sendiri termasuk kota yang sangat familiar karena saya dulu kan kuliah di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan kebetulan ada beberapa wilayah yang jadi base camp tempat tongkrongan saya selain Lenteng Agung sendiri, tapi daerah-daerah Depok 2, Depok Timur, Sukmajaya itu ada rumah-rumah sahabat saya yang sering saya nginepin gitu. Jadi sahabat-sahabat saya banyak yang tinggal di Depok, teman-teman kuliah saya juga banyak yang tinggal di Depok, bahkan sejumlah sahabat-sahabat atau teman-teman lama kuliah saya banyak yang menawarkan diri jadi tim sukses, ya, untuk wilayah Depok itu sendiri, ya. Tentunya ini patut saya syukurin. Jadi ini tentunya menambah semangat saya karena dorongan dari para sahabat-sahabat yang memang bermukim di Depok dan di Bekasi. Ini juga menjadi salah satu hal yang membawa semangat saya, kenapa saya memilih dan berkenan ditugaskan untuk turun di daerah pemilihan Jawa Barat 6 yang memang notabene selama ini sudah beberapa tahun belakangan ini, dari tahun 2014 tidak ada kursi dari Partai Demokrat untuk DPR RI-nya gitu. Jadi DPP sendiri juga mengharapkan di 2024 ini ada kursi dari Partai Demokrat yang bisa mengisi DPR RI di Jawa Barat 6 ini, ya, khususnya di wilayah Depok dan Bekasi. Jadi ya sampai saat ini saya masih terus berikhtiar, ya, supaya Partai Demokrat bisa mewarnai kursi yang sebanyak 6 kursi ini. Memang kalau orang-orang bilang ini adalah dapil neraka, tapi saya nggak mau masuk neraka, maunya masuk surga, gitu ceritanya. Tapi kalau Mbak Ingrid sendiri melihat itu kekurangan apa sih yang ada di daerah Bekasi dan Depok yang memang harus dikembangkan? Kalau menurut saya banyak hal, ya, sektor-sektor yang perlu dibenahi, ya.
mulai dari sektor pendidikan ya. Kalau kewilayahan sih saya melihat untuk di Bekasi sendiri masalah drainase ya, masih banyak wilayah-wilayah yang banjir ya, masih banyak keluhan-keluhan masyarakat yang masalah yang ini masih masalah wilayah domestik ya, wilayah lokal gitu ya. Daerah-daerah yang mengeluhkan soal banjir, yang masalah selokan ya, yang sarana dan prasarana tidak memadai, terus apalagi sekarang musim kemarau, air bersih juga menjadi permasalahan, polusi udara, masalah donasi sekolah, masalah sembako yang naik ya, harga-harganya naik, terus kemandirian perempuan, kekerasan terhadap anak dan perempuan. Jadi sektor-sektor hampir di semua sektor itu masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat ya, khususnya kota Bekasi dan Depok. Jadi hal-hal ini menurut saya perlu diberikan solusi. Nah, untuk saat ini memang karena selama ini meskipun saya sudah tidak di DPR, saya memang punya konsentrasi di pemberdayaan ekonomi perempuan. Ya tentunya saya mengharapkan perempuan-perempuan di Kota Depok atau Bekasi itu bisa memiliki ruang untuk ruang atau akses ya, atau sarana bagaimana perempuan-perempuan di Kota Depok dan Bekasi ini bisa memberdayakan dirinya melalui kegiatan wirausaha. Gitu kan. Ini menjadi salah satu konsentrasi saya ke depan gitu ya. Meskipun saya sudah tidak di DPR, tapi saya bersama teman-teman sudah melakukan aktivitas itu yang insya Allah bisa terus dilanjutkan ya, dan bisa dimaksimalkan ke depan kalau memang saya ditakdirkan untuk masuk ke ranah legislatif, karena sebetulnya banyak stimulasi dari pemerintah yang bisa diakses oleh masyarakat, namun kadang-kadang untuk bisa sampai ke masyarakat itu yang menjembataninya itu tidak banyak gitu ya, maksudnya karena mungkin anggota DPR RI-nya tidak terlalu aktif atau aksesnya aja yang kurang gitu ya. Jadi mungkin hal seperti ini bisa kita anulir dengan individu-individu yang mempunyai konsentrasi ke situ. Artinya sebuah PR juga. Ya itu sangat PR banget ya buat kita, buat para anggota DPR RI ke depan, bagaimana aspirasi masyarakat itu bisa mendapatkan solusi yang konkret. Dan bahkan banyak juga sih keluhan-keluhan dari masyarakat ketika saya turun. Keluhannya, ibu kalau udah kepilih jangan gak balik lagi ya, gitu kan. Itu kan klise ya, klise, tapi memang itu yang dirasakan oleh masyarakat gitu ya, fenomena itu yang dirasakan oleh masyarakat gitu. Saya kecewa Bu dengan dengan si Anu gitu, ibu jangan sampai begitu ya Bu ya gitu. Nah, itu kan ada kekhawatiran secara psikis dari masyarakat banyak gitu, bahwa masyarakat tuh tidak mau kecewa dua kali seperti itu. Dan ini juga menjadi tantangan kita sendiri ya, para calon legislatif, bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa kita tidak seperti itu. Nah, yang saya tekankan di sini bahwa tergantung dari nawaitu para calon anggota legislatif itu sendiri seperti apa tujuannya kita sebagai calon legislatif untuk mencalonkan diri ya kan. Kalau saya kan lillahi ta'ala ya, niat kita memang untuk memperbanyak pahala kita gitu ya di akhirat nanti. Istilahnya kalau dunia ya saya rasa sudahlah, kita cukup lah ya, maksudnya saya sudah pernah merasakan hal-hal yang istilahnya untuk mencapai kepuasan dunia tuh saya pikir sudah cukup gitu ya.
sekarang bagaimana kita ingin mendapatkan tabungan akhirat dengan berbuat kemaslahatan yang lebih banyak lagi untuk umat. Ya kalau dengan masuk ke ranah legislatif kita bisa membantu banyak orang gitu ya. Ya kenapa tidak kita masuk ke ranah ini supaya banyak orang yang bisa kita bantu gitu ya, dibanding kita mungkin hanya bermain sinetron gitu misalnya, atau ya hal-hal yang memang kita lakukan tapi manfaatnya tidak sebanyak kalau kita masuk ke ranah legislatif. Kalau ke ranah legislatif kan kita punya political will, kita bisa membantu orang banyak melalui kebijakan, melalui tanda tangan kita itu kan bisa berlaku untuk sejuta umat gitu ya, menghasilkan banyak kebijakan, harapan-harapan masyarakat dan mengakomodir aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Jadi itulah yang harapan saya ke depan, untuk membantu orang banyak dan bermanfaat untuk orang banyak. Tapi kalau dilihat dari postingan Mbak Ingrid sendiri ya, sepertinya memang masyarakat kayaknya butuh sosok yang benar-benar seorang calon anggota dewan yang humble, yang benar-benar nggak hanya ngecap gitu kan. Nah itu gimana kalau Mbak Ingrid lihat ya? Kalau menurut saya acara-acara yang didatangin kan, menurut saya sih kita bekerja harus dengan hati ya, dengan hati, lalu dengan hati yang tulus, yang ikhlas gitu ya. Karena beda ya kalau kita hanya sebatas ketemu terus nggak pakai hati, itu rasanya juga lain gitu. Terusnya juga beda lah kalau nggak pakai hati, itu tentunya hanya sebatas formalitas, itu juga mungkin yang dirasakan oleh masyarakat juga beda gitu. Tapi kalau kita menyerap apa yang masyarakat inginkan, kadang-kadang saya mendengar apa yang diharapkan oleh masyarakat itu, karena saking pakai hati ini saya ikut nangis gitu ya, mendengar apa yang jadi pengen nangis tuh. Ada pemulung gitu misalnya ya, yang dia harus menopang hidupnya gitu ya, nenek-nenek usia sudah lanjut, dia harus menopang hidupnya dengan memulung dengan melakukan kegiatan memulung sampah gitu ya. menghidupi dirinya ya. Iya, menghidupi dirinya dengan memulung sampah. Nah, itu kan sesuatu pengorbanan ya, yang harus dia lakukan, sampai menurut saya itu sesuatu yang membuat saya terenyuh gitu ya. Dan saya harus berpikir gitu, bagaimana supaya si ibu ini bisa mendapatkan penghasilan yang layak, yang tidak harus dia ngorek-ngorekin sampah gitu ya, tetapi dia bisa hidup gitu tanpa harus dia mengutin sampah gitu. Sebetulnya bisa. Bagaimana mungkin sampah itu dia olah gitu ya. Kan sekarang ada program bank sampah atau sampah yang didaur ulang ya. Kan sekarang banyak tuh pelatihan yang membuat sampah itu menjadi sebuah nilai ekonomi, menjadi sebuah karya, bisa dijual dan menghasilkan uang. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya bisa kita lakukan kalau kita mau. Kita bisa bikin kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok ibu, kelompok kaum perempuan gitu misalnya. Kan waktu saya di DPR dulu di Komisi 8 itu ada yang namanya kelompok usaha bersama. Nggak tahu ya sekarang mungkin masih ada ya, zamannya Pak SBY itu ada namanya PUBE. PUBE itu per kelompok 30 juta. Itu kan besar ya anggarannya. Nah 30 juta itu kan bisa diolah gitu ya. Anggaran itu bisa diolah menjadi sebuah modal untuk bagaimana ibu-ibu itu menciptakan sebuah usaha ya, dengan modal yang 30 juta itu diolah menjadi sebuah usaha yang produktif, yang bisa menghasilkan buat kehidupan sehari-hari para ibu-ibu rumah tangga itu gitu ya. Bisa mungkin dari pemulung dia bisa naik kelas lah, bagaimana sampah itu bisa menjadi sesuatu gitu. Nggak harus dia menjadi seorang pemulung, sebetulnya bisa menjadi
sampah itu bisa menjadi sebuah inovasi sebetulnya gitu. Nah, hal seperti itulah yang sering saya temukan gitu ya. Mungkin orang lain bisa lebay banget sih lo, kenapa sih harus nangis? Tapi kan saya tadi sampaikan Perempuannya kalau hati. kalau kita pakai hati itu air mata tuh ya keluar begitu aja gitu loh. Nggak tahu ya, mungkin saya termasuk orang yang terlalu emosional, tapi ya itulah saya gitu loh. Jadi ya masing-masing kan orang kan beda ya, itu masing-masing orang beda, tapi ya saya ya seperti itu gitu. Jadi orang-orang kan suka bilang nggak usah terlalu lama lah kalau ketemu masyarakat gitu kan, nanti banyak maunya begini. Justru saya harus lama. Kalau saya harus lama. Saya pengen tahu gitu. Saya pengen menelusuri gitu loh. Ini nanti kenapa dia seperti itu? Misalnya kenapa anaknya nggak sekolah? Oh kenapa anaknya jadi bandel gitu? Aku tuh suka selalu pengen gitu. Mungkin karena perempuan ya. Jadi suka jadi pengen kepo gitu lah. Ya itulah saya seperti itu. Sampai akhirnya mungkin saya senang dengan mengamati perilaku masyarakat. Sampai akhirnya ya ini ada teman saya nih, seorang psikolog di sebelah saya. Sampai akhirnya saya tuh kuliah ngambil S2 yang jurusannya psikolog. Nah, saya agak kejebak, saya jadi curhat di sini. Saya pikir kan psikolog itu mempelajari tentang ilmu perilaku manusia ya secara general. Secara general psikolog itu pasti kan orang akan berpikir psikolog itu kan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia segala macam gitu kan. Saya pikir ini erat kaitannya nih dengan pekerjaan saya. Ya kan saya punya usaha kecil-kecilan kan, saya ketemu dengan karyawan, saya juga mengetuai sebuah organisasi, saya juga ketemu dengan teman-teman kolega ya kan, apalagi sekarang saya di dunia politik, ketemu dengan beragam karakter masyarakat. Saya pikir kayaknya saya perlu nih masuk ke dunia psikolog gitu kan. Ketika saya masuk semester 1 nih, itu ternyata saya kan agak matematika ini agak ribet ya, makanya saya masuk sosial, makanya saya masuk ilmu komunikasi, saya nggak mau ketemu hitung-hitungan. Pas ketemu, masya Allah tabarakallah, saya agak kejebak. Itu ada psikometri, ada hitungannya segala macam, pakai metode ini metode. Saya agak puyeng di sini ya, mudah-mudahan lah ini adalah bagian dari perjuangan ya. Ya mudah-mudahan saya bisa selesai gitu, dan banyak teman-teman termasuk suami, ibu saya, anak-anak saya mensupport dan memotivasi saya, apalagi kan suami saya kan profesor, anak juga sekarang ngambil master, masa saya cuma S1. Jadi disitulah semangat saya ya, yang hal-hal yang memicu saya tuh dari intaran keluarga dan teman-teman sih sebetulnya. Ya walaupun usia udah bukan nggak kinyis-kinyis lagi kan seumuran kita, tapi semangat harus tetap membara. Tidak ada kata terlambat, apalagi ini kan ilmu ya, ilmu tuh nggak ada matinya, apalagi nanti maksudnya untuk diimplementasikan kepada masyarakat juga gitu ya, kenapa tidak gitu. Ini kan hal yang positif gitu ya. Tapi gimana bagi waktunya dengan politik, dengan harus bertemu dengan masyarakat? Nah ini juga sebuah tantangan buat saya gitu ya, meskipun ini tantangan terbesar buat saya, apalagi ini adalah tahun politik. Saya harus berbagi waktu, turun ke konstituen, membagi waktu untuk kuliah dan kegiatan-kegiatan yang lain. Saya memimpin sebuah organisasi, mengurusin keluarga ya, meskipun sekarang anak sudah di London, tapi ya so far sih saya masih bisa memanage waktu insya Allah dengan baik ya. Bismillah. Artinya memang keinginan untuk menjadi seorang psikolog, atau hanya sekedar? Kalau keinginan psikolog sih sebetulnya itu sebuah cita-cita sih sebetulnya. Cuman kan kita kan S1-nya komunikasi. Ternyata sekarang kan ada nomenklatur, nggak bisa kalau masuk S2 ngambil psikolog terus jadi seorang psikologi itu udah nggak bisa. Jadi ya mungkin paling banter dia jadi konselor ya, maksudnya kalau untuk jadi konseling gitu itu bisa gitu. Tapi bukan menjadi seorang psikolog. Itu juga kejiwaan kan, mempelajari kejiwaan. Ya apalagi kan sekarang banyak
yang terjadi mental illness, terjadi degradasi moral, krisis moral. Ini kan banyak sekali terjadi, apalagi era sekarang ini kan permasalahan banyak sekali ya yang sangat memprihatinkan. Isu kekerasan di dalam rumah tangga itu terjadinya bukan hanya istri suami ke istri, tetapi anak ke orang tua, ya kan, murid ke guru, gitu. Itu sangat memprihatinkan buat saya gitu. Jadi menurut saya ya kita harus memberikan solusi. Selain itu juga harus ada diskusi yang intens ya di lingkungan keluarga itu sendiri. Terus juga pendekatan agama juga sangat penting buat saya, buat kita semua. Ya perlu kerjasama semua pihak sih menurut saya. Selama bersosialisasi dengan masyarakat di Depok dan Bekasi ya, mungkin satu cerita yang mungkin Mbak Ingrid yang nggak bisa lupa selain tadi Ibu tadi yang ngomong itu, mungkin ada apa lagi sih yang mungkin kita nggak tahu bahwa ternyata di Depok tuh seperti ini, ternyata di Bekasi tuh seperti ini. Lebih banyak sih saya terharu ya kalau di grassroots itu banyak hal yang memberikan pembelajaran buat saya. Seperti misalnya di Bekasi, itu saya ketemu seseorang gitu ya, tokoh mantan preman yang suka nyantet orang. Terus dia itu sekarang sudah melakukan obat nasuha, sehingga akhirnya yang tadinya dia tukang nyantet orang itu dia mempunyai ikhtiar ya dalam setiap bulannya itu mewakafkan kuburan untuk masyarakatnya ya, dan akhirnya tuh dia nggak tahu dari mana itu rezeki, dia punya sebuah bidang tanah yang tanah tersebut dimanfaatkan untuk masyarakat setempat berjualan UMKM secara gratis. Terus dia juga menghimpun donasi untuk masyarakat di sekitar sekitar rumahnya untuk mendapatkan wakaf pemakaman untuk masyarakat setempat. Jadi dia menyiapkan pemakaman gratis untuk masyarakat di sekitarnya secara gratis tanpa dipungut bayaran. Jadi tapi ada aja gitu yang ingin mendonasikan itu melalui jalur rekanannya dia gitu. Tadinya dia tuh preman gitu, tapi dengan kepremanannya dia jadi banyak teman, mulai dari pejabat gitu ya. Dia itu pakai bajunya juga tatonya juga banyak gitu ya, si itu ya orang tersebut ya. Tapi dia dia memanfaatkan linknya itu dengan sesuatu yang sangat bermanfaat, dan dia mengakui dulu dia nakal, dia tukang nyantet orang, tapi sekarang dia betul-betul tobat dan mewakafkan semua energi yang dia punya itu untuk masyarakat banyak. Nah itu juga pelajaran buat saya gitu, bahwa seseorang itu ada masanya gitu, Allah berikan hidayah dan berikan kebaikan gitu, dan bisa bermanfaat untuk orang banyak yang tadinya jauh dari hal-hal yang baik. Jadi banyak hal yang saya temukan ketika saya turun ke grassroots. Oke, mungkin satu lagi, jika seorang Ingrid terpilih, apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan ya tentunya saya akan sepenuhnya bertanggung jawab terhadap tugas dan amanah yang diberikan oleh Allah dan masyarakat yang telah memilih saya gitu, dengan sebagaimana mestinya. Karena seorang anggota DPR itu kan disumpah oleh Al-Quran untuk menjalankan semua tugasnya. Tentunya tugas ini akan saya pegang ya, dan insya Allah bisa seamanah mungkin gitu. Karena niat saya tentunya saya terjun kembali ke dunia politik menjadi seorang anggota DPR RI, niatnya lillahi ta'ala, dan mudah-mudahan mendapatkan nilai pahala di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, terima kasih. Oke.